Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di Move TV. Selamat malam Bu Zakiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Jumala. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah wa syukurillah malam ini kita bisa diskusi lagi ya. Kita menarik Bu Zakiah, yaitu tips sukses mengatur keuangan keluarga. Ya oke. Jadi kita ini sering ya, ini penyakitnya orang Indonesia pada umumnya, pegang uang itu susah Bu Zakiah. Uang itu kalau sudah masuk di dompet, itu terus mengalirnya lebih cepat daripada air. Bahkan tidak di dompet pun, di tabungan pun, di rekening pun, kalau mudah dicairkan ya cepat saja. Bagi orang-orang yang gajian bulanan, itu uang cenderung kurang. Meskipun gaji kita berapapun, cenderung kurang. Ya, nah ini berbagai macam upaya untuk bisa mengelola keuangan agar mereka bisa mencukupkan uang yang diterima setiap bulan itu, baik yang gajian bulanan maupun yang swasta, maupun yang swasta, ya tapi tetap sama saja pada umumnya itu susah memegang uang. Ada yang dipakai untuk sur utang sehingga uangnya itu terpaksa tidak. Kalau sudah dipakai ngesor kan terus uangnya nggak bisa dipakai. Nah, padahal kan hutang sendiri itu juga tidak sehat. Hutang konsumtif itu tidak sehat. Iya. Nah, malam ini saya bersama Bu Zakiah, Ibu semuanya, untuk membahas bagaimana tips mengelola keuangan keluarga dari kacamata laki-laki dan dari kacamata perempuan ya. Saya punya tips yang sangat bagus, tapi malam ini saya persilakan Bu Zakiah dulu untuk menyampaikan tipsnya. Ya, jadi gimana Bu Zakiah? Kalau tadi kan saya mengatakan, apa memang benar sih orang itu kalau pegang uang itu terus, kalau pegang uang itu apa terus memang tangannya gatel atau gimana? Kalau Bu Zakiah gimana tipsnya? Iya, jadi memang benar Pak Jumala. Berapapun uang yang kita punya, ya keluarnya ya sama gitu. Kita masuknya dikit ya keluarnya dikit. Masuk banyak juga keluarnya banyak gitu. Jadi berimbang ya, berimbang. Kadang ini contoh, mungkin kalau tadi Pak Jumala nyampaikan pegawai cenderung kurang di akhir gitu ya. Saya melihat dan saya merasakan ya kalau dari sisi pengusaha jumlah yang masuk itu kan nggak sama. Terkadang kita pas bulan rame gitu kita masuk banyak gitu kan. Tapi pasaran memang sepi ya juga kita masuknya sedikit. Dan ternyata berapapun jumlah yang kita masuk itu ya sebetulnya kita cukup-cukup aja. Jadi sebenarnya pengeluaran kita tuh imbang gitu loh Pak dengan pemasukan. Nah ini ada tips Pak. Jadi saya ingin sharing gitu loh. Ingin sharing ada beberapa tips untuk terutama ini kaum perempuan ya, kaum ibu-ibu, kaum perempuan ini yang biasanya memang menjadi bendahara keluarga. Jadi bendahara keluarga ini kalau nggak pintar-pintar mengelola keuangan, ini bisa jadi salah satu faktor hancurnya keluarga juga Pak Jumala. Iya. Jadi salah satu faktor keberlangsungan kesuksesan keluarga itu dilihat dan dirasakan dari kesuksesan dalam mengatur keuangan keluarga. Nah, seperti contoh nih, ketika kita kaum perempuan bendahara gitu kan, bendahara keluarga, kita bisa memanage keuangan, maka
ketika kita bisa memanage, maka suami ataupun anak ya personal yang ada di dalam keluarga itu ikut merasakan itu, ikut merasakan efeknya dari kesuksesan kita mengelola keuangan keluarga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak bisa ataupun tidak kurang cakap dalam mengelola keuangan keluarga ini, maka seluruh keluarga pun merasakan imbasnya, gitu. Nah, ada beberapa tips Pak Jumala, kalau yang yang ingin saya sharing ya Pak Jumala ya. Mungkin ini sebetulnya sih tipsnya ini apa ya Pak Jumala ya, saya bilang ya. Sederhana, tapi sebetulnya yang susah ini itu adalah mengaplikasikannya. Mengaplikasikan tips ini yang menjadi komitmen ataupun menjadi istiqomah gitu kan, istiqomah kita tiap bulan memang praktekkan, itu yang susah. Nah, salah satunya ini Pak, jadi ada 6 langkah gitu kan, 6 tips. Yang pertama, kita sebagai bendahara keluarga ataupun kita yang ngatur untuk mengelola keuangan keluarga itu, kita tahu betul sebenarnya sumber-sumber pemasukan kita itu dari mana saja. Jadi kita tahu secara detail sumber-sumber pemasukan, dan juga kita tahu secara detail pos-pos pengeluaran. Nah itu tahu dulu itu Pak. Jadi itu harus detail dulu. Jangan sampai kita nggak jelas, nggak clear pengeluarannya apa, ya udah nanti lihat nanti aja lah. Gitu. Pemasukan ya nanti kita cari gitu kan, kita usahakan gitu kan. Nah tetapi kita sudah tahu dulu sumber-sumbernya ini. Sumber-sumber dari keuangan keluarga kita tuh dari apa? Misal dari gaji, kalau memang karyawan. Kalau pengusaha ya jelas dari hasil usaha, itu sumber. Terus hasil usaha pun kita pisah-pisah gitu kan, ada usaha yang jelas kita dapat, yang rutin gitu kan, harian, ada yang hasil usaha bulanan atau hasil usaha tahunan. Terus yang kedua, kita jelas juga, kita tahu secara detail pos-pos pengeluaran. Contoh, pos pengeluaran kebutuhan rumah tangga harian, mulai dari belanja dan lain-lain. Terus biaya sekolah anak-anak, biaya listrik, air, telepon, pulsa dan lain-lain. Nah itu sudah kita detailkan dulu Pak, sudah kita buat pos-posnya dulu. Oh biaya sekolah sebulan sekian, ini sekian. Nah setelah itu yang kedua Pak, kita utamakan mengeluarkan atau kita keluarkan kewajiban-kewajiban yang sudah fix. Contoh kita punya angsuran rumah, angsuran KPR. Nah itu kita keluarin dulu, itu udah jelas. Misalkan lagi kita punya angsuran arisan misalkan. Nah, yang kewajiban-kewajiban lah, yang kewajiban yang jelas jadi kewajiban kita, itu kita langsung kita keluarkan di depan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita sudah menunda uang itu biasanya nanti pas jatuh tempo ataupun pas lagi nggak ada, malah kita pusing sendiri itu. Terus yang ketiga, setelah kita keluarkan, kita dahulukan untuk keperluan-keperluan yang memang kewajiban-kewajiban yang memang wajib gitu kan, yang wajib rutin. Setelah itu yang ketiga kita sisihkan untuk nabung dulu. Nabung ini macam-macam. Ada yang memang nabungnya misal untuk haji, ada yang nabungnya kepingin untuk rekreasi tahunan. Nah, kalau misalkan kita memang ada nih, kita pingin tabungan untuk rekreasi tahunan gitu kan, itu ya dikeluarin dulu. Karena kalau nggak dikeluarin dulu juga biasanya nanti menurut sisa tuh nggak ada sisa Pak. Akhir tuh biasanya nggak ada sisanya, habis itu. Nah setelah itu setelah yang ketiga tadi ya, kita sisihkan memang kalau kita ingin nabung. Setelah itu kita ini, malah yang lupa tadi. Jadi setelah kita sisihkan yang nabung, setelah itu yang keempat, jangan kita Pak Jumala? Lupa malah.
Satu, menyadari pemasukan. Detail, kita tulis detail dulu pemasukan kita tuh dari mana Dua, aja. menyadari pengeluaran. Ya toh? Setelah itu kita detailkan dulu pos-pos pengeluaran kita. 3, keluarkan dulu yang fix. Ya toh? Terus apa yang keempat? Yang keluar keempat tadi kita kewajiban kita sudah kita keluarkan ya. Terus yang keempat ini Pak. Apa? Jangan kalau kita menabung itu kita sisihkan dulu nih untuk yang kita buat tabung. Kalau menabung kenapa? Kita sisihkan dulu. Berarti yang keempat menabung. Jadi tetap ada kita sisihkan. Jadi menabung tuh jangan di akhir. Tapi setelah kita keluarkan untuk kewajiban kita, yang keempat itu kita sisihkan dulu yang untuk nabung. Ya. Nah, nabung ini bebas lah tujuannya, apakah nabungnya untuk haji, umroh, apakah untuk nabungnya untuk kesehatan, ya, apakah nabungnya untuk rekreasi, bebas ya. Nah, itu kita sisihkan dulu di depan. Setelah itu yang kelima kita ini yang kelima ini ya Pak ya, kita buat daftar belanja bulanan. Daftar belanja bulanan. Daftar belanja bulanan kita tulis, yang itu kita buat skala prioritas dari yang paling penting, kebutuhan, turun ke keinginan. Nah, jadi kita prioritaskan dulu, ditulis, karena kalau kita punya daftar listnya, itu kita lebih mudah untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas. Skala prioritas dari daftar belanja bulanan. Dari daftar belanja bulanan, ya. Yang keenam, yaitu tadi, kurangi jajan. Yang keenam, kurangi jajan. Kurangi jajan. Nah, ini jajan ini kelihatannya memang kecil-kecil Pak, nominalnya. Tapi biasanya kalau itu jadi kebiasaan, itu menggerus itu. Misalkan kita tiap malam biasa jajan gitu kan, jajan nasi goreng, apa jajan bakso, apa jajan apa. Nah itu kebiasaan-kebiasaan ini memang perlu kita kurangi. Apalagi salah kita jajan gitu kan, terus jadi rutinitas, jadi kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah pos pengeluaran tersendiri gitu loh. Iya, iya. Nah, tadi Pak, untuk yang masalah kita melihat biar nggak lapar mata, diskon gitu kan, mengatasi lapar mata, dari diskon kita beli. Itu tadi dari tips yang kelima tadi Pak Jumala, dari skala prioritas tadi. Oke. Kalau kita sudah punya skala prioritas daftar belanja, list belanja, ingat skala prioritas, maka kita tidak mudah tergiur dengan potongan-potongan diskon lah. Iya, iya. Nah, itu 6 tips itu lah gimana kalau yang saya. Ya, kalau menyadari pengeluaran, gimana caranya menyadari pengeluaran? Menyadari pengeluaran itu, kalau pemasukan biasanya mudah sadar, pemasukan itu paling 1, 2, atau 3 pos. Kalau pengeluaran itu kan bisa berbelas-belas dan berpuluh-puluh pos. Kita melihat evaluasi dari bulan-bulan sebelumnya. Kan kita tiap bulan kan punya catatan tuh, yang real. Perlu punya catatan enggak kita? Kenapa? Ada notes apa enggak? Oh ya harus. Atau di staples saja begitu? Harus. Atau dimasukkan amplop? Nah, dari catatan kita bulan sebelumnya itu menjadi kesadaran kita untuk pos pengeluaran di bulan berikutnya. Jadi ditulis apa tidak? Ditulis berarti ya? Ditulis. Harus Pak. Oke. Kali kita pengeluaran kita di bulan ini kita bayar listrik, telepon, air komplit 1.500.000 misal, 1,5.
1,5 itu komplit untuk itu kan kurang lebih tiap bulan kurang lebih segitu naik turunnya. Oke, ya. Saya ulangi ya. Jadi tipsnya 1 menyadari pemasukan, 2 menyadari pengeluaran, 3 keluarkan dulu yang fix, 4 menabung dulu, 5 daftar belanja bulanan dibuat, 6 kurangi jajan. Ya. Daftar belanja itu skala prioritas ya Pak? Ya, daftar belanja itu adalah skala prioritas, sesuai dengan skala prioritas. Bu Zakia, tidak semua keluarga memiliki keberuntungan. Ya. Bahkan lebih banyak yang merasa budgetnya kurang dari kebutuhan yang dimiliki. Sehingga pada saat mereka membuat pengeluaran, daftar pengeluaran, duit itu menjadi kurang, baru dipakai mau dikeluarkan dulu, jangankan menabung, bayar sekolah, bayar listrik, bayar berbagai macam kebutuhan, ngangsur rumah, utang ini, utang itu. Lah itu kenyataannya itu duitnya nggak cukup. Nah gimana ini ngatasinya? Sehingga apa? Nah yang jadi korban adalah daftar belanja dan juga bayar-bayar yang jadi bingung mau bayar sekolah dulu apa bayar apa dulu, duitnya kurang. Gimana Bu Zakia? Sampean ini ngerasakno apa enggak? Bu Zakia duitnya banyak, ini banyak yang merasakan tidak cukup. Jadi memang ketika kita uang yang mau kita atur ini terbatas, padahal pengeluaran yang fix aja, kita jangan lagi bilang yang nggak fix ya Pak, jangan lagi keinginan, kebutuhan aja sudah kurang, apalagi ngomongin keinginan. Ini kita bicara yang budgetnya sedikit ya. Nanti kita diskusi yang budgetnya banyak, karena banyak orang yang budgetnya besar, tetapi nggak jelas juga duitnya entah kemana. Oke, ini kita diskusi yang nggak cukup dulu, gimana cara ngatasinya? Jadi memang pertama itu kesadaran dulu. Jadi memang sadar kalau kita ini uang kita tuh jelas nggak cukup. Itu sadar dulu. Iya. Karena kesadaran ini penting Pak. Kalau kesadar itu satu, ya dia tidak banyak keinginan, nggak banyak keinginan dulu. Kalau sudah sadar, oh uang ini nggak bakalan cukup, akhirnya memang betul-betul menekan keinginan, terutama jajan. Kadang saya lihat Pak, aneh juga, uangnya ngepres, jajan anak-anaknya itu hampir tiap hari jajan. Iya. Nah itu yang tadi saya bilang, kelihatannya jajan itu kecil Pak, kelihatannya sepele gitu kan. Paling jajan 10.000 sehari, oh paling 15.000. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, itu kan menjadi pos tersendiri gitu loh. Karena jajan itu biasanya juga tidak mengurangi uang belanja, uang belanjanya tetap, jajannya tetap. Dan jajan ini kayaknya sekarang ini sudah jadi polanya orang Indonesia juga Pak Dimala. Ini Gojek jago untuk beli makanan bisa online itu terus jadi jajan terus, orang pemasak. Ya. Jadi orang tuanya masak nih, tapi anaknya jajan. Nah ini kan menjadi apa? Ini. Nah ini. Jadi mungkin prinsipnya yaitu tadi. Prinsipnya yaitu tadi prioritas tadi ya Bu Zakia ya. Iya. Jadi dengan kita kesadaran yang penuh, kalau kita nih uang kita tuh nggak cukup gitu. Uang aja nggak cukup, apalagi keinginan. Nah dengan yang penuh itu, maka kita betul-betul ketat di dalam skala prioritas. Bu Zakia, oke, kita sudah nggak terasa ya Bu Zakia ngobrol begitu aja sudah 20 menit ini. Zakia, ini ada satu fenomena ya yang bagus.
Mungkin ada hubungannya dengan, tidak tahu saya, tidak bisa menahan diri atau tidak tahu prioritas, nggak ngerti yang mana ini. Banyak orang-orang itu yang kehidupannya itu di atas kemampuannya. Kalau zaman dulu, zaman dahulu, kita sering menyebutnya besar lebih daripada dia. Kalau zaman sekarang sering disebut halu. Tahu ya halu ya? Nah, orang-orang yang halu ini hidup di atas, jauh di atas kemampuannya, tetapi dia bergaya hidup seperti seolah-olah dia orang mampu. Sehingga apa? Sehingga kebutuhannya dengan keinginannya itu sudah tidak jelas lagi. Barang-barang yang dibeli jauh lebih dulu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pada level dia. Sehingga akibatnya dia menumpuk barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan, sementara kebutuhan yang sesungguhnya duitnya nggak ada. Dan dia terus mengatakan gajiku kurang, dia terus mengatakan penghasilan suami saya tidak cukup, karena pola hidupnya jauh di atas yang dia mampu, yang dia miliki. Gimana mengatasi hati yang semacam ini? Jadi gini Pak, fenomena sekarang ini, karena kita kan dengan adanya teknologi, kita tuh kan bisa dengan mudah ya Pak melihat. Nah sekarang tuh pola-pola gaya hidup kan, gaya hidup sekarang dengan kita sering melihat di Instagram, di YouTube, gaya hidup yang glamor. Nah itu yang menyebabkan yang kalau kita sering melihat ke atas, sering melihat gitu ya, melihat di YouTube itu akhirnya merasa ada ini ya halu tadi. Jadi halu tadi, jadi akhirnya punya keinginan seperti itu padahal kita nggak punya kemampuan. Betul. Kita sering melihatnya itu ke atas. Tapi kalau kita melihat ke bawah ya beda. Nah, sekarang ini lah lebih banyak yang dipamerkan di YouTube. Ini kan juga kebanyakan. Iya. Kan pola gaya hidup yang glamor. Jadi membiayai kumpulannya itu sangat mahal. Jadi pakaiannya, terus kemudian jajanannya, terus kemudian HP-nya, terus kemudian iuran-iurannya, terus kemudian arisannya. Ya, semua itu berbiaya mahal sesuai dengan level. Saya menyebutnya, maaf ya, saya menyebutnya sosialita. Tapi ini kenyataan ini ada. Sesuai dengan level sosialita yang dia kumpuli. Banyak itu, Pak. Sangat banyak. Akhirnya memaksakan diri. Keluar dari situ gimana? Apa harus ada pembahasan tersendiri nih, keluar dari sosialita? Ini merusak, ini menghancurkan keuangan keluarga, Bu Zakia. Dan efeknya ini memang memaksakan diri, Pak. Jadi betul-betul akhirnya mencari cara untuk bisa membeli, misalkan dengan kredit. Gimana caranya dia mengikuti tren, ya kan? Mengikuti tren, tetap memaksakan diri, akhirnya ya itu tadi yang seharusnya belum mampu dipaksakan ada. Ya mungkin karena pengaruh dari kumpulan. Benar Pak Jumala sampaikan itu benar sekali Pak. Lingkungan itu mempengaruhi. Kalau kita kumpulannya sama memang sesama yang glamor ya tetap kita akhirnya lama-lama ikut. Oke, saya sapa dulu ada satu pemirsa. Iya pemirsa. Namanya Pak Ferat Kristanto. Terima kasih Pak Ferat ini setia. Biasanya Bu Elo, Bu Elo bener? Bu Elo. Elo ya setia biasanya, mana dia nggak ada. Terima kasih Pak Vera sudah menyimak. Kita membahas tentang bagaimana tips sukses mengelola keuangan keluarga
dari sisi perempuan. Besok pertemuan setelah ini dari sisi laki-laki ya. Makanya tadi saya bahas saya bahas tentang orang yang memiliki budget yang sangat terbatas, tapi pada sisi yang lain ada orang yang memiliki budget besar pun dia masih tetap merasa kurang karena mempunyai kumpulan yang tidak tepat ya. Saya menyebutnya sosialita, memang tidak enak disebut, tapi kenyataannya ada ya, kenyataan itu ada. Nah begitu Bu Zakiah, dan kita sudah pada penghujung acara karena sudah 26 menit, yang menit lagi. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu Zakiah? Kepada kaum perempuan khususnya, kepada kaum perempuan ya, karena ini narasumbernya Bu Zakiah. Kuncinya ini rasa syukur Pak Jumala. Jadi ketika kita memang mensyukuri gitu kan, bersyukur, ya rasanya cukup. Tapi ketika kita, karena ini tuh susah. Saya ini juga bilang gini ini belum, juga bukan berarti saya ini juga sudah betul-betul itu belum Pak. Jadi sering sekali kita terbawa itu, sering bawa. Jadi ya ini kan kita sharing ya Pak Jumala ya. Jadi bukan berarti terus saya selalu bisa ngatur gitu kan. Tetapi namanya ketika kita berlatih gitu kan, berlatih dengan tadi kesadaran. Oh, ketika kita terpleset sedikit, akhirnya ketika kita ke mall belanja juga gitu kan. Nah ini berarti kan, oh kita tahu berarti caranya gimana? Ya jangan ke mall, kan gitu. Kalau mau ke mall ya jelas yang mau dibeli apa. Tapi kalau kita dalam kondisi memang nggak jelas yang mau dibeli ya jangan ke mall, lebih baik. Gitu. Nah ini masing-masing kita, personal kita ini kan punya tips masing-masing, Mbak. Bagaimana yang sesuai dengan diri kita gitu kan. Bisa jadi tips-tips, bisa jadi oh yang saya paling cocok nih, oh Kak, dengan kumpulnya berarti yang bikin saya paling banyak terseret ke situ karena kumpul dengan tadi komunitas yang bisa menjadi sana. Nah, berarti caranya adalah hindari komunitas-komunitas yang memang bisa membawa kita ke situ, bisa membawa kita ke boros, ke sosialita dan lain-lain. Nah, kuncinya di sini tuh dari rasa syukur Pak Jumala. Jadi banyak sedikit pemasukan kita itu akan cukup kalau ada rasa syukur di hati kita, untuk keluarga kita. Dan rasa syukur ini bukan tetap kita tumbuhkan itu sekeluarga, karena poin dalam keuangan, kita mengatur keuangan pribadi itu mungkin lebih mudah, tetapi ketika kita mengatur keuangan keluarga, di situ sudah ada personil lain yang terlibat, baik suami, istri, anak-anak. Nah, di sini butuh kekompakan, butuh komitmen bersama, kesepakatan bersama, dan transparansi, terbuka aja. Orang tua pun juga butuh terbuka dengan anaknya. Oh, ini loh hasil kita ini sebulan sekian, pengeluaran mama habis sekian. Nah, ketika kita tidak ada keterbukaan dengan anak-anak menuntut lebih. Mereka merasa, oh orang tuaku bisnis, pasti ini ininya banyak. Mereka nggak tahu fenomena saat ini tuh bisnis tuh lagi lesu, pasaran lagi sepi. Nah itu mereka harus dikasih tahu. Mungkin yang biasanya sebelum pandemi kita mungkin bisa beli baju gitu kan. Nah ini masa pandemi adalah nggak usah beli baju dulu, Lebaran kita tutup dulu. Tetapi mereka kita kasih pengertian untuk oh ini kita pengeluaran ini nggak penting dulu, karena apa, kita ada pengeluaran yang lebih penting. Nah ini butuh komunikasi dalam keluarga, ini menjadi kunci Pak Jumala. Yeah. Seperti dulu ya Pak, topik kita waktu di awal, komunikasi keluarga itu memang perlu kita jalin. Salah satunya kita jalin dalam mengkomunikasikan keuangan keluarga, sehingga kita sebagai orang tua, terutama ibu ya, sebagai bendahara keluarga ini bisa mengkomunikasikan keuangan keluarga dengan baik pada seluruh personel dalam keluarga, sehingga tidak menimbulkan tadi kesalahpahaman. Kita merasanya, anak-anak merasanya
ada aja uang. Setiap mereka punya keinginan selalu tersedia. Nah ini yang jadi tadi Pak Jumalah, rasa syukur dan juga kita butuh transparansi terbuka dengan seluruh anggota keluarga. Itu Pak Jumalah. Oke, saya ambil catatan saya supaya para penonton dan Bapak Ibu semuanya bisa ikut mencatat juga. Apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Zakia adalah ada 6 tips ya. Yang pertama untuk mengelola keuangan keluarga. Yang pertama menyadari pemasukan. Pemasukan kita itu dari mana saja itu kita harus sadar. Yang kedua menyadari pengeluaran. Artinya dibuat daftar pengeluaran. Baik pengeluaran yang fix maupun daftar belanja bulanan. Ya, keluarkan yang fix dulu, itu adalah langkah yang ketiga. Kemudian sempatkan dulu menabung. Sempatkan dulu menabung. Yang keempat. Yang kelima adalah buat daftar belanja dengan skala prioritas. Ya. Dan yang keenam adalah kurangi jajan. Apalagi di masa pandemi ini semuanya online. Ya, orang tuanya masak, tetapi anaknya tetap saja pesen GoFood ya. Oke. Terus bagaimana cara mengatasi lapar mata dan lapar telinga? Ingat skala prioritas ya. Kedua adalah diperlukan keterbukaan supaya saling memahami antara suami, istri dan mungkin juga anak-anak. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari kumpulan yang bisa membawa pola hidup halu. Ya, halusinasi. Pola hidup berhayal. Dan kemudian yang terakhir adalah rasa syukur, karena rasa syukur itu bisa menghargai apa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia yang harus dihemat dan dipergunakan sebagaimana seharusnya. Saya kira itu yang menjadi penutup acara kita Bu Zakia. Waktunya sangat cepat sekali ya. Kelihatannya belum banyak. Dan jangan lupa berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi dari sisi laki-laki. Bagaimana laki-laki bisa mengatasi rengean anak dan rayuan istri. Gimana mengatasinya? Saya ada tipsnya. Kemudian bagaimana menyusun, membedakan antara need and want, ingin atau butuh, bedakannya bagaimana? Dan bagaimana caranya menyusun prioritas? Karena prioritas itu ada 4 kuadran, ya, tidak dibahas malam ini, nggak selesai. Karena ini sudah habis waktu, dan kita akan bahas detail pada pertemuan berikutnya. Dengan hostnya gantian Bu Zakia, saya yang akan menyampaikan sharingnya. Kemudian saya kira cukup ya Bu Zakia. Bapak Ibu semuanya, saya kira cukup untuk malam ini, dan ini obrolan ya, ini obrolan. Nanti kita akan formal-formalan. Nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah malam apa ya? Malam apa? Malam Jumat ya. Insya Allah malam Jumat kita jumpa lagi bersama Malam Muntazam bersama Bu Zakia, akan ketemu lagi di Live TV. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.